Oke teman-teman, kita kembali ke series Analisa Saham by Request di episode yang ketiga. Untuk episode kali ini kita akan membahas MPPA dan juga BBKP. Nah ini sesuai request terbanyak ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kita langsung saja mulai yang pertama. Analisa MPPA yaitu Matahari Putra Prima Tbk. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ya, 1 tahun terakhir ini MPPA sudah terjadi koreksi 83%. Artinya apa? Jika teman-teman beli at any point of time MPPA dalam 1 tahun terakhir, itu kemungkinan besar sedang floating loss karena sekarang mereka hampir mendekati all time low mereka. Oke? Nah, sekarang kita lihat dari sisi fundamental atau performance-nya MPPA seperti apa. Kalau kita bandingin dari kuartal pertama tahun 2020 dengan sebelumnya, coba kita lihat performance mereka ya. Dari sisi revenue, mereka ada ya kenaikan ya dari tahun 2021 1,5 dan naik menjadi 1,7. Tetapi dari sisi net profit mereka ruginya semakin besar. Nah, ini yang sangat disayangkan ya karena mereka masih belum untung untuk tahun 2022 ini. Jadi nanti kita harus menunggu lagi nih di kuartal kedua apakah MPPA ini sudah untung atau tidak. Kalau ruginya semakin besar, maka teman-teman dari sisi fundamental justru harus makin hati-hati sebelum membelanja saham ini. Kalau dari sisi balance sheet bagaimana? Balance sheet lumayan menarik ya. Kenapa? Karena di tahun 2021 itu cuma 101 dan di tahun 2022 sudah menjadi 475. Jadi equity-nya menambah cukup signifikan. Nah, dari sisi cash bagaimana? Cash juga mereka bertambah dari 223 menjadi 348 dan ini cukup menarik ya karena balance sheet-nya dari sisi equity-nya oke, cash-nya juga bertambah menunjukkan mereka ingin meningkatkan mereka punya performance ke depannya. Nah, jadi PR teman-teman kita harus perhatikan ya, apakah nanti ke depannya net income mereka menjadi positif. Karena kalau ini semakin besar ya ruginya, maka dari sisi fundamental MPPA ini tidak menarik. Oke, kita lanjut. Bagaimana dari sisi teknikal? Kalau teman-teman perhatikan, teknikalnya juga kita belum melihat adanya potential reversal ya, di mana penurunan masih terjadi sangat cepat dan ini jauh dari MA200 mereka. Nah, sekarang kita bisa melihat MPPA pada saat video ini dibuat, harganya ya di kisaran 190 lebih. Dan mereka sebelumnya sempat mantul di 186 ya. Kalau nanti misalkan mereka di harga ini terjadi rebound kembali, maka teman-teman boleh mulai perhatikan nih siapa yang menjaga saham ini. Tetapi kalau misalkan mereka tembus ke bawah dan tidak ada penahanan harga oleh bandar, maka dari sisi teknikal pun saya bisa melihat tidak menarik dan teman-teman masih wait and see ya, karena ini berarti supportnya jebol lagi. Oke, jadi teman-teman secara teknikal juga masih wait and see, belum belanja dulu ya untuk MPPA. Nah, bagaimana dari sisi bandarmologi? Kalau teman-teman kita lihat dari bulan 6 ya, bulan Juni saya tarik 1 bulan, ternyata MPPA juga masih ada distribusi ya, dimana kita lihat MG masih berjualan dengan cukup masif ya, 25 billion. Sedangkan yang beli kita bisa melihat ya YP, CC, DH, SQ, DR, DX, NI, dan XC. Dan ada 2 sekuritas yang didominan oleh retail yang malah justru belanja di saham ini. Kalau kita lihat dari buying average-nya ini rata-rata hampir semuanya sangkut di atas ya berarti ya. Jadi teman-teman untuk sementara ini belum terlihat ada bandar yang masuk ke dalam MPPA. Jadi teman-teman jangan terburu-buru kalau mau belanja saham yang satu ini. Oke, jadi teman-teman dari sisi sentimen sementara ini saya belum melihat adanya sentimen ya. Karena tahun sebelumnya mereka sudah keluar semua sentimen MPPA dari Hypermart dan seterusnya. Tetapi sementara ini belum ada sentimen. Jadi dari sisi sentimen belum ada yang cukup signifikan untuk kita perhatikan MPPA. Nah, jadi dari conclusion yang bisa kita lihat dari sisi FA kita belum boleh belanja saham yang satu ini ya. Karena fundamentalnya belum bagus. Income statement mereka juga rugi cukup besar. Dan kalau dari sisi TA ini juga mereka terjadi downtrend yang sangat kencang ya karena turunnya cukup drastis dan nanti kalau di harga 180 lebih mereka tidak terjadi rebound maka supportnya juga terjadi jebol sehingga secara TA juga belum menarik untuk teman-teman beli. Dan bagaimana dari sisi bandarmologi? 1 bulan terakhir justru malah bandar melakukan distribusi. Kalau tidak ada yang tampung saham ini untuk mulai terjadi rebound akan agak sulit. Jadi teman-teman masih harus tunggu dulu terkonfirmasi adanya bandar yang mulai masuk ke MPPA karena kalau tidak saham ini bisa saja lanjut koreksi dan kita tidak tahu bottomnya ada di mana. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, BBKP ya, Bank KB Bukopin. Nah teman-teman 1 tahun terakhir ini Bank Bukopin juga sudah mulai koreksi 38% ya, lumayan besar. Jadi teman-teman kalau ya 1 tahun terakhir ini belanja BBKP sementara ini pasti ada floating loss. Nah, bagaimana dari sisi fundamentalnya? Kita compare dari kuartal pertama ya. Kalau kita pelajari dari sisi income statementnya BBKP ini cukup horor ya. Kenapa? Karena net profit mereka ini sekarang rugi 1, triliun. Ini besar sekali. Dan kalau dari sisi revenue mereka juga masih stagnan ya di kisaran 1 triliun. Nah, bagaimana dari sisi balance sheet? Balance sheet mereka ini dari sisi equity mereka terjadi
penambahan equity yang cukup masif dari 8,3 menjadi 11,9. Ini saya lihat agak agresif ya untuk penambahan dari sisi equity. Jadi teman-teman kalau kita lihat, oke, memang equity ini mereka cukup agresif ya. Berarti pengendali ini yang sekarang ini mereka ingin melakukan sesuatu untuk mengubah BBKP ini. Kenapa? Karena agresif sekali menambah dari 8,3 menjadi 11,9. Nah, nanti teman-teman PR-nya adalah lihat apakah ada perbaikan dari sisi performance-nya. Karena kalau misalkan mereka merugi semakin banyak, maka teman-teman masih belum perlu untuk belanja saham yang satu ini dari sisi fundamental. Bagaimana dari sisi PBV-nya? Kalau kita lihat sekarang PBV BBKP di 1.02 ya. Nah, bagaimana dari sisi technical? Sekarang kita melihat BBKP juga masih ada downtrend yang cukup kuat ya, teman-teman bisa melihat ini terus terjadi downtrend, dan kemarin di harga 180 ada terjadi rebound dan sekarang mereka mulai mencoba retest di harga 180-an ini. Nah, jadi ini kalau misalkan BBKP tidak mantul di atas 180 dengan akumulasi yang bagus, maka teman-teman bisa tahu kan ada kemungkinan downtrend berlanjut dan kita tidak tahu akan turun sampai mana. Jadi teman-teman kalau yang kepingin beli saham yang satu ini jangan terburu-buru belanja sekarang, wait and see dulu. Nah, bagaimana bagi yang teman-teman sudah punya saham yang satu ini? Kalau teman-teman trading ya teman-teman bisa cut loss di harga 180 kalau memang jebol. Tetapi kalau teman-teman yang invest ya teman-teman wait and see dan nanti tinggal tunggu kapan saatnya melakukan average down. Oke. Nah, sekarang bagaimana dari sisi bandarmologi? Teman-teman bisa melihat ya, di 1 bulan terakhir bandarmologinya terjadi distribusi. Berarti artinya apa? Sementara ini saham ini ada kemungkinan lanjut koreksi. Dan teman-teman bisa melihat ya, distribusinya cukup besar. Kenapa? Karena SA ini terjadi penjualan yang lumayan besar, 35M. Nah, sekarang ada satu hal yang teman-teman perlu perhatikan. Saya coba lihat di tahun 2021 ya, pada saat 8 September dan 7 September itu Bosowa kan melakukan exit ya, lumayan besar. Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa yang terjadi penjualan paling banyak adalah SA. Benar? Nah, berarti ada kemungkinan SA yang lagi sedang berjualan di BBKP ini adalah juga dari Bosowa. Nah, ini menjadi sebuah ide ya teman-teman. Kalau berarti BBKP ini terus terjadi penjualan oleh SA ya, ada kemungkinan Bosowa ini mau menghabiskan barangnya. Nanti kira-kira kapan teman-teman bisa menambah atau mau masuk ke saham yang satu ini, teman-teman bisa pastikan tunggu SA sudah habis barangnya atau tidak menjadi top seller lagi ya, artinya barangnya sudah habis dan ada kemungkinan bandar baru yang mengakumulasi saham tersebut. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu, jangan terburu-buru melakukan pergerakan sampai nanti SH sudah selesai berjualan di BBKP. Oke, berikutnya dari sentimen BBKP ya. Teman-teman harus tahu sebelumnya itu kan Bank Bukopin ini digerakin oleh Bosowa dan sekarang ada pengalihan yaitu dari KB ya, Kukmin Bank. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. RUPSLB Bank KB Bukopin ubah susunan komisaris dan direksi. KB Bukopin tunjuk Wu Yuli jadi prestir. Ini susunan direksi baru ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa siapa sih Li? Dia itu sempat menjabat menjadi Chief Strategy Officer dan Chief Human Resource Officer serta Senior Executive Vice President KB Financial Group Incorporation. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa beliau adalah orang yang cukup ternama dan berqualified ya. Harapannya adalah dengan dia menjadi prestir yang baru, dia bisa mencari cara untuk mengubah BBKP ini menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Karena BBKP kalau misalkan dengan under management yang baru bisa berubah, maka teman-teman bisa melihat BBKP performance-nya akan ikut membaik. Oke? Nah, sekarang konklusinya bagaimana? Teman-teman kalau bisa melihat secara FA, yang teman-teman penganut FA mungkin tidak akan beli BBKP ini karena performance mereka masih sangat jelek. Dan dari TA sementara ini ada downtrend yang cukup kuat. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu. Mungkin kalau ada rebound dari supportnya, teman-teman baru mau belanja, silakan. Untuk sementara ini wait and see, jangan belanja terlebih dahulu. Dan kalau dari bandarmologi, teman-teman bisa melihat, perhatikan SA. Kalau SA sudah jualan selesai, baru teman-teman masuk. Kalau selama SA masih berjualan, maka ada kemungkinan ya sahamnya lanjut turun. Dan kalau saya lihat, kemungkinan saham ini baru akan terjadi rebound atau reversal pada saat SA sudah kehabisan barang jualan. Oke, dari situ mungkin baru akan ada penggerak-penggerak baru atau bandar-bandar baru yang akan mengakum saham tersebut. Jadi teman-teman, for now, wait and see, jangan belanja terlebih dahulu. Oke, nah bagi teman-teman yang kepingin request saham untuk dianalisa, bisa pastikan untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Karena bagi yang paling banyak mention saham tersebut yang akan kemungkinan dianalisa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, untuk episode sebelumnya bisa segera nonton. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah ya. Ini ada episode pertama dan episode kedua. Teman-teman bisa lihat semua analisa saham di series kali ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.